Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama dikumpulkan di dalam perkumpulan kebaikan, yang mana dengan kumpulnya kita pada hari ini di tempat ini dengan penuh harap agar kita bersama dapat kembali menyempurnakan misi terbesar yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sesungguhnya Nabi kita tidak diutus, Nabi kita tidaklah diutus, melainkan tujuan utusan itu semua adalah sebagaimana yang beliau sendiri telah sabdakan kepada kita, wa ma bu'itsu illa liutammim makarimal akhlaq. Katanya Nabi SAW, sesungguhnya aku tidaklah diutus, melainkan tujuan dibalik utusan aku ini adalah aku dapat menyempurnakan akhlak. Pada saat Nabi SAW menyampaikan ini, Nabi tidak sedang mengajarkan akhlak melalui lisan, tetapi beliau SAW menjelma mengajarkan kita akhlak melalui kepribadian pribadi beliau. Itulah mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya kita punya seorang Rasul yang mana Rasul ini memiliki kepribadian suri tauladan yang baik. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sosok manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, adik-adik semua, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita ajaran dari agama ini. Namun ternyata di balik ajaran punya misi. Di balik ajaran kita yang disebut dengan ajaran Islam, ternyata ajaran ini punya misi. Misinya adalah membuat kita memiliki akhlak menjadi sempurna. Itulah mengapa orang tidak dianggap menjadi betul-betul orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad bila dia tidak bisa mengikuti keteladanan sang Nabi. Artinya, kalau kita mengaku Islam tapi kita belum bisa meniru Nabi, maka kita punya agama ini belum dianggap benar. Kalau ada dari kita yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi ternyata di balik cinta kita tidak ada keteladan kepada sang Nabi, maka dikatakan lagi bahwa cinta kita tidak benar. Begitu juga ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah. Dia mengatakan bahwa dirinya rindu kepada Rasulullah, tetapi di balik kerinduannya dan cinta tidak ada perbuatan yang seiring dengan perbuatan yang dicinta, maka itu tidak benar cintanya. Oleh karena itu, misi daripada agama ini adalah akhlak. Makarimul akhlak, yaitu yang disebut dengan kita semua diminta untuk menyempurnakan akhlak, maka ini sebagai berupa tanda semakin sempurna agama seseorang, maka akan semakin sempurna dia punya akhlak.
Semakin sedikit dia punya agama, maka akan terlihat juga semakin sedikit dia punya akhlak. Artinya, siapa di antara kita yang merasa berilmu, maka ilmu ini yang menjadi tolak ukurnya adalah jelmaan perilaku kita. Jika perilaku kita benar, perilaku kita baik, perilaku kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dapat dikatakan ilmu kita benar. Tetapi jika kita punya jelmaan dalam kepribadian jauh dari kata akhlak, tingkah laku kita jauh daripada kata akhlak, perbuatan kita jauh daripada kata akhlak, maka di sini lagi-lagi dapat dipastikan bahwa artinya ilmu yang kau punya, walaupun kau sudah mendapatkan berjuta-juta titel, bukan 1 atau 2 titel lagi, bahkan kau mengantongi berjuta-juta titel pengakuan dari sekolah manapun, hakikatnya kau tidak punya ilmu. Kau nggak punya ilmu. Walidzalik, maka kalau ditanya contoh santri yang teladan, bukan hanya santri yang punya akal, tetapi contoh santri yang teladan itu adalah santri yang paling berakhlak. Karena kalau kita temukan santri berakal, mungkin gak hanya di sini, di mana tempat kita akan jumpai, pasti akan selalu ada orang-orang berakal, orang-orang cerdas yang mengaku dirinya pandai. Tapi justru kemenangan bukan diraih untuk orang yang cerdas. Nabi Muhammad punya sifat fatonah. Tapi apakah selama ini sifat fatonah yang paling menonjol dari Nabi atau akhlak yang paling menonjol dari Nabi? Makanya seorang santri yang mengaku dirinya pelajar, jika ternyata dia menjadi pelajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, tetapi akhlak tidak ada tercermin dalam dirinya, maka dapat dikatakan ilmu apa yang sedang kau cari sebetulnya? Karena sejatinya kiasan dari akhlak itu menjelma dari ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari pun akan menjelma menjadi akhlak yang kita contohkan. Ini menjadi satu kesatuan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, ulama besar, bukan sembarang ulama. Tentunya anak santri gak ada yang gak kenal Imam Syafi'i. Betul apa tidak? Kenal gak sama Imam Syafi'i? Kapan ketemunya memang? Seenggaknya kita kenal akan sosoknya beliau, bahwa beliau adalah seorang imam yang mana beliau menjadi imam di usia beliau masih muda. Beliau menjadi imam usianya masih muda. Imam Syafi'i dari kecil memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ternyata Imam Syafi'i punya nasihat, ij'al ilmuka milhan wa adabuka dagigan. Harusnya para santri hafal nih quote. Ij'al ilmuka milhan wa adabuka dagigan. Bapak itu tim saya. Maaf. Ulang, ij'al ilmuka milhan wa adabuka dagigan. Apa kata Imam Syafi'i? Cerdasnya itu enggak tanggung-tanggung loh. Imam Syafi'i punya akal luar biasa cerdasnya. Tapi di antara kuatnya Imam Syafi'i, jadikan ilmumu sebanyak garam, tapi akhlakmu sebanyak tepung. Kalau kamu bikin adonan tepung sama garam banyakan mana? Perbandingannya berapa? Kalau tepung sekilo kira-kira garamnya berapa? Paling sesendok ya. Ini tepung 1 kilo garamnya sesendok. Paling sesendoknya juga sesendok teh. Betul apa enggak? Kiasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Katanya ilmu mah gak usah banyak-banyak.
Karena perbandingan ilmu itu harus sesuai dengan takaran perbandingan tepung yang lagi kita mau adon dengan garam. Garamnya berapa? Garamnya sedikit. Berarti ilmu mah cukup aja sedikit. Tapi adabmu, akhlakmu, perangaimu, tingkah lakumu, budi pekertimu, katanya harus apa? Harus jauh lebih banyak daripada kadar garam yang kau punya. Berarti ilmu yang kita punya harusnya kalau dia benar, dia akan menjelma dalam diri kita, membentuk perangai kita jauh lebih baik lagi. Harusnya. Tapi kalau ada orang ilmunya makin tambah, tapi jalannya makin dongak, jalannya makin angkat kepala, tutur katanya makin terlihat angkuh dan sombong, maka dipastikan ilmu yang dia dapat bukanlah ilmu yang bermanfaat. Dan bukankah Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua betapa bahayanya seseorang yang ilmunya yang dia cari selama ini tak dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa katanya dalam sebuah karya Safwatuz Zubat? Enggak tahu di sini di pesantren ini diajar atau tidak Zubat. Di dalam salah satu syair Safwatuz Zubat, di situ ada kutipan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Artinya orang kalau punya ilmu tapi ilmunya enggak dipakai, ilmunya enggak bisa bikin dia berakhlak, ilmunya enggak bisa bikin dia takut sama Allah, ilmunya tidak membuat dia semakin membenarkan perangai dan tingkah lakunya, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dampak dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah dia esok akan disiksa Allah lebih dulu daripada penyembah berhala disiksa. Dia besok akan lebih dulu disiksa. Dia besok akan lebih dulu diadili. Dia besok akan lebih dulu dihakimi. Sebelum orang-orang yang jelas-jelas kafir menyembah berhala dihakimi dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kok bisa ada orang faham hukumnya sombong dosa, kok bisa ada orang faham hukumnya buka aurat itu dosa, tapi dengan pengetahuan ilmu yang dia punya tak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu yang paling indah adalah ilmu yang membentuk dirimu menjadi manusia berperangai indah. Ilmu yang membentukmu menjadi manusia berperangai indah itu adalah tujuan di balik ilmu yang kita cari hari ini. Seperti yang tadi disampaikan, katanya kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Tanggal lahir saya bukan 20 Mei, tapi 23 Mei. Gak apa-apa, salah angka 3 doang. Beda 3 hari aja, 23 Mei. Tahunnya betul, tahun 88. Pada saat saya pertama kali mengenyam pelajaran madrasah, pesantren itu pesantren punya paman saya sendiri. Saya masih jadi santri yang cuek, secara pondok punya sendiri. Iya? Iya enggak? Iya. Umur berapa saat itu saya? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun saya belajar di situ 2 tahun. Waktu itu saya ingat betul. Setiap kali ada materi pelajaran yang saya enggak suka, saya dengan mudahnya akan meninggalkan kelas lalu duduk di dapur makan. Iya. Saya akan keluar dari kelas, saya duduk di dapur makan. Ada yang marah enggak? Ya enggak ada, orang pondok punya saya. Iya. Yang punya pondok paman saya gitu ya. Jadi enggak ada yang marah, yang ada begitu ngelihat saya di dapur, yang lagi masak nanya, "Mau makan apa? Pengen apa Ipah? Mau apa Ipah?" Mana saya ditanya mau apa gitu. Setiap saya enggak suka sama satu materi tertentu, saya cabut, saya keluar.
Tiap kali sore ada kegiatan rutin, saya milih mau ngikutnya yang saya suka aja. Kenapa? Karena waktu itu posisinya itu pondok punya sendiri. Ibaratnya pondok punya keluarga. Masih masuk sesuka hati. Sampai waktu datang di usia saya 11 tahun. Usia saya waktu itu 11 tahun, yang tadi disebut tahun 2000. 2000 awal, hanya selisih cuman beberapa hari dari tahun baru milenial apa milenium itu namanya. Saya lupa deh itu, milenium kali ya, 2000 kalau nggak salah. Saya berangkat ke Hadramut di usia 11 tahun. 11 tahun saya berangkat ke Hadramut, waktu itu saya mendapat masukan dari orang-orang yang pernah berangkat. Yakin mau ke Hadramut. Hadramut itu isinya hanya gunung bebatuan. Hadramut itu gersang. Hadramut itu hamparan sahara. Di sana kamu gak bakalan bisa keluar sesuka hati. Kau akan terkungkung di dalam pesantren saja. Diberitahu hal-hal yang pahit lebih dulu. Dikasih tahu nih, kalau di sana gak bakal enak. Sampai saya ingat betul, karena usia saya waktu itu masih 11 tahun, waktu itu Indomaret baru-baru buka. Supermarket baru-baru buka. Saya ingat betul, ada yang godain saya dari keluarga, kamu di sana nanti gak bakal ketemu Indomaret loh. Saya digituin, saya ingat betul. Kamu di sana nanti gak ketemu Indomaret, karena saya ingat dulu zaman-zamannya supermarket baru awal dibuka, tiap hari kita belanja di sana, tiap hari kita jajan walau hanya 1 permen doang. Karena kita senang baru pertama ketemu ada supermarket pakai AC dingin, jajannya enak. Pilihannya banyak, gak kayak di warung-warung pada umumnya. Itu dulu pada masa itu. Tapi ala kulli hal, keteguhan seolah-olah kala itu sudah betul-betul saya mantepin. Oh enggak, saya pokoknya mau berangkat ke Hadramut. Apa yang buat saya punya dorongan waktu itu mau berangkat ke Hadramut? Gara-gara satu situasi. Saya lagi hadir salah satu kajian salah seorang guru saya. Masih ada gurunya sampai sekarang. Beliau lagi nerangin satu cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW. Lagi nyampein kisah Nabi yang beliau lihat dari kitab yang dia buka. Jadi dia baca, dia terangin. Dia baca, dia terangin. Saya dari belakang, kayak ibaratnya anak santri sekarang, saya dari paling belakang tuh ceritanya nggak pernah ikut roha tuh di depan, nggak pernah, paling belakang. Lagi saya liatin aja, baca, terangin, baca, terangin. Terus saya ngomong gini, kapan ya saya bisa baca kitab kayak gitu? Saya pengen bisa bahasa Arab kayak gitu. Saya pengen bisa baca kitab sampai saya bisa menceritakan isi kitab kayak gitu. Waktu itu. Dari situ saya kerjaannya minta uang jajan sama orang tua saya. Ayah saya waktu itu karena ibu saya sudah meninggal di usia saya 2 tahun. Saya kerjaannya minta uang, tapi bukan buat jajan, tapi kerjaannya beli kitab. Abah, ada kitab ini diajarin sama ustadz ini. Saya nggak bisa baca, tapi saya nggak mau ketinggalan, mau punya kitab. Pokoknya harus punya kitab. Kata Abah, kalau kau minta jajan, aku nggak kasih. Tapi karena yang kau minta adalah kitab, mau nggak mau aku kasih. Pada saat itu kondisi janjinya ayah adalah, Abah kalau jajan kitab dikasih duitnya. Kalau jajan warung nggak ada duitnya. Saya beli kitab, saya koleksi kitab, saya pandangin tiap hari kitab itu. Kapan saya bisa baca itu ya? Kapan saya bisa baca itu ya? Tiba-tiba mendapat adanya suara banyak orang, ada yang pernah merasa berangkat ke Hadramut, pulang ke Hadramut. Tahu-tahu nyampe ke Jakarta, dari Hadramut bisa ngajar,
bisa ceramah yang waktu itu masih sedikit sekali jumlahnya orang. Enggak kayak sekarang istilahnya. Ala kulli hal, pada masa itu pertama kali sebelum di usia 2 tahun selama saya belajar, di situ juga lah, di tahun itulah juga pertama kali saya berjumpa langsung dengan guru saya Sayyidil Habib Umar. Umur saya masih muda, waktu itu saya belum balik. Habib Umar datang ke pesantren kita. Habib Umar datang ke pesantren kita, saya ingat betul Habib Umar jalan di depan saya. Kita nggak diusir karena kita masih kecil. Belum balik, umur 10 tahun waktu itu. Kita nggak diusir, Habib Umar lewat. Habib Umar lewat sambil ada murid yang sudah pulang dari Tarim pada masa itu, angkatan pertama dari muridnya Habib Umar, termasuk Habib Mundir bin Fuad al-Musa, wallahi rahamuh ta'ala. Kebetulan Habib Mundir dulu pernah belajar di pondok di mana dulu saya dulu belajar juga dengan paman saya sendiri. Ketemu saya di situ pertama kali ngelihat, wah hati saya makin menggebu-gebu. Saya mau pokoknya nggak mau tahu, mau ke Tarim, mau ke Tarim, mau ke Tarim. Ngomong sama Abah, Abah mau ke Tarim. Saya anak manja. Karena ibu meninggal umur 2 tahun, saat ibu meninggal di usia saya umur 2 tahun, saya nempel banget sama ayah saya. Gak boleh ketinggalan sama ayah saya. Ayah saya di mana, di situ ada saya. Bahkan ayah saya mau pergi kerja aja, mau pergi kerja, saya yang akan sidak pulangnya jam berapa. Kalau pulangnya telat, saya sidang lagi di rumah. Kenapa Abah telat pulangnya? Saking dekatnya saya. Waktu muncul keinginan mau ke Hadramut, wajar dong. Pertanyaan yang muncul di benak ayat saya adalah, kau yakin mau ke Hadramut? Kau tidur aja malam masih gedor kamar Abah minta temenin. Ya, waktu itu. Waktu itu saya setiap kali malam tidur kebangun, saya nggak bakal bisa tidur lagi, pasti kamar Abah saya ketok. Untuk minta temenin tidur, temenin lagi tidur, sampai tidur baru dia balik lagi kamarnya. Saking sedekat itu. Tapi saya bilang, iya Bah nggak apa-apa, nggak mau coba dulu pesantren yang dekat di sini, Bangil ke atau apa ke gitu, jauh-jauh ke Hadramut, walaupun kakak saya laki-laki sudah lebih dulu pergi ke sana waktu itu. Enggak Bah, saya tetap maunya ke Hadramut. Kata Abah kenapa? Soalnya Bah, kalau saya pergi ke Bangil contohnya misalnya, terus tiba-tiba saya nggak betah di sana, saya bisa pulang. Dan saya bakal trauma, nggak mau lagi nyantri. Sementara saya pengen banget bisa baca kitab. Saya pengen banget bisa bahasa Arab. Kalau saya kapok satu kali duduk di pesantren, karena percaya nggak, selama 2 tahun saya di pondok paman saya, sehari pun saya nggak pernah tidur di situ. Saya nggak pernah ngerasain jadi santri. Saya nggak pernah. Tapi begitu dorongan saya bilang, pokoknya saya mau belajarnya di Hadramut. Saya ditakut-takutin. Hadramut gak bakal nerima murid kayak kau. Kau harus hafal kahfi, kau harus hafal waqiah, kau harus hafal yasin. Saya digituin. Saya bilang gak apa-apa, harus ngafal apa? Saya hafalin. Sangkingannya, iya, saya ditakut-takutin waktu itu. Di sana nggak bakal ada yang terima, kau masih kecil, kau harus hafalin kahfi, kau harus hafalin, nggak apa-apa Bah, kalau emang harus ngafalin nggak apa-apa. Karena saking saya takutnya sama trauma, saya nggak mau datang ke pesantren, saya nggak betah, saya pulang terus saya kapok, nggak. Sampai akhirnya nyerah. Yang saya diminta ditagih untuk hafalan kahfi, saya hafal. Yang saya diminta hafalan waqiah, saya hafal. Saya diminta hafal yasin, saya hafal. Pokoknya alasan untuk nggak berangkat nggak ada. Dan akhirnya saya berangkat. Saya berangkat dengan begitu yakinnya kalau saya berangkat, saya bisa. Dan ternyata percaya atau enggak, saat saya pertama kali sampai di Hadramut, walaupun kakak laki-laki saya sudah lebih dulu ada di sana, tapi kita nggak bisa ketemu setiap hari. Kita ketemu seminggu sekali, itu pun hanya di balik pintu saja. Nggak ada rumah, nggak ada ruangan yang bisa mempertemukan kita ngobrol, nggak ada. Kita ketemu di pintu. Pertama kali saya sampai di Hadramut, sampai saya di sana, qadarullah, Hadramut nggak punya telepon.
sinyalnya jaringan telepon putus. Dan satu-satunya telepon cuman ada di rumahnya Habib Umar. Jadi saya bilang sama kakak saya, kita gak bisa telepon Abah, gak bisa. Kapan bisa telepon Abah? Lebaran nanti tahun depan. Saya baru nyampe tuh saya kepikiran pengen ngabarin kalau saya udah nyampe. Tapi kakak saya bilang, kau gak bisa telepon, perempuan gak boleh keluar. Biar aku aja yang sampein ke Abah kalau kau udah sampai. Terus kalau saya mau telepon sama Abah, kapan telepon? Oh nanti Lebaran. Dan pertama kali saya berangkat ke Hadramaut, 1 tahun pertama saya duduk di sana, memang betul saya tidak mendengar suara ayah saya sama sekali. Betah nggak? Nangis nggak? Siapa bilang? Nangis itu untuk orang yang memang dari awal niat pergi belajarnya gak niat. Karena kalau orang saya anggap dari awal pergi belajarnya niat, dia gak mungkin nangis. Karena dia tahu tujuan di situ untuk apa. Dan itu yang saya rasakan betul-betul luar biasa. Bukan saya gak punya hati. Bukan saya tidak rindu dengan ayah saya surat menyurat dengan dia. Kalau ada orang mau pulang, saya tulis surat. Ada orang datang, saya tulis surat. Kita surat-suratan. Anak sama bapak ini surat-suratan, tapi gak dengar suara. Tapi pernah gak saya duduk termenung nangis kangen sama Abah? Gak pernah. Saya gak pernah kangen begitu yang bikin nangis, gak pernah. Enggak. Akhirnya makin kesini saya makin paham. Semua orang kalau niat dari awal belajar memang mau belajar, maka rindumu kepada orang tuamu tidak akan menghalangimu untuk konsentrasi belajarmu di sini. Tapi kalau anak santri zaman sekarang, orang tua lupa ngirim, orang tua lupa telepon, orang tua lupa jenguk, telat beberapa hari aja dia udah nangis di kamarnya. Dia udah repot di kamarnya. Banyak atau enggak yang kayak begini? Banyak atau enggak yang begini? Enggak apa-apa, akuin saja. Kenapa begitu? Ada sebabnya, ada. Sebabnya di mana? Sebabnya dari awal niat belajarmu tidak benar-benar kuat. Karena bila niat belajarmu kuat, kemanapun kau berpijak, kau akan kuat dengan tekad yang ingin kau capai. Iya, 1 tahun setelah mendengar suara, apa ada drama nangis-nangisan? Gak ada. Saya telepon dengan sukacita, saya telepon dengan lapang dada, saya telepon dengan kerinduan yang memuncak, tetapi tidak ada air mata berlinang di sana. Saya telepon, dan semakin kita merasa rela, semakin kuat juga orang tua kita di sana. Tapi semakin kita drama di sini, orang tua kita pun ikut drama di sana. Ikut drama dia di sana. Betul, ikut drama di sana. Ala kulli hal, satu pesan berharga. Begitu saya sampai di sana, saya dipertemukan dengan guru saya juga, yaitu kakak dari Al Habib Umar. Ada nasihat yang begitu membekas, yang nasihat itu membuat saya seperti dipecut, dan membuat saya seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di mana saya sedang ingin belajar dan menempa diri saya di sana. Apa nasihatnya? Inna nafa'uki fi biladuki bigadr ijtihaduki fi hadad dar. Nasihatnya Habib Ali Masyhur, kakak dari Habib Umar. Ketahuilah wahai para santri-santriku, manfaatmu di negerimu sesuai dengan kadar semangatmu di negeri ini. Jika kau selama di sini kau begitu semangat dalam mencari ilmu, maka kau akan semakin bermanfaat di tanah kelahiranmu. Tetapi jika semangatmu di sini lemah, maka kau pun kelak esok di tanah kelahiranmu atau dimanapun kau berbajak, kau pun akan menjadi orang yang lemah seperti semangatmu yang lemah waktu di sini. Para santri yang dirahmati Allah, saat kita mau belajar menuntut ilmu, orang tua
tempat-tempat yang menyenangkan, saudara-saudara, sahabat-sahabat, memang mereka sesaat sejenak harus kita tinggalkan sejenak di belakang. Bukan berarti lupa, tapi karena kita ingin betul-betul memfokuskan diri kita pada ilmu yang ingin kita timba. Karena mendapat ilmu bukanlah waktu yang bisa lagi kembali diulang. Usiamu yang begininya sekarang tak lagi bisa kau ulang. Justru bila kau tanya hari ini kepada saya sendiri yang berdiri di sini, yang duduk di sini, Ustazah, kalau waktu bisa diulang, waktu yang mana yang ingin kau ulang? Saya akan ulang. Saya merasa kurang 6 tahun di Hadramut. Kalau bisa saya mau 10 tahun di Hadramut. Saya nggak akan pulang kalau ayah saya nggak teriak-teriak pulang. Kalau ayah nggak, abah saya bilang pulanglah, kau sudah lama di sana, pulang. Saya nggak mau pulang. Tapi qadar Allah, orang tua mungkin punya rindunya, orang tua mungkin juga ingin bertemu dengan anaknya, pulang. Tapi pada saat itu misi kepulangan bukan lagi misi tentang rindu-rindu saja, tapi pulang berarti memiliki tanggung jawab lainnya. Dan inilah hidup para santri yang dimuliakan Allah. Akhlak adalah ilmu yang paling justru saya dapati di sana. Hadramut nggak banyak teori yang kita dapat. Hadramut nggak banyak kitab-kitab yang kita kaji di sana. Hadramut ngajarin kita kitab-kitab sederhana, tapi Hadramut menempa kita menjadi orang yang punya akhlak karimah. Harusnya gitu. Harusnya seperti itu. Dan memang cerminan santri memang harusnya seperti itu. Tanpa akhlak maka kita bukan siapa-siapa. Dan insya Allah para santri semua dimanapun kalian berada, ingat pesan. Bil ilmi bal bil adabi. Tanal a'lar rutabi. Dengan ilmu, iya. Tapi ilmu ingat, kau harus iringi dia dengan adab. Adabnya yang pertama sama siapa? Allah, Rasulullah, dan gurumu yang mengajarimu. 3 ini jangan pernah kau lengah. Adab sama Allah, kau tidak boleh menyelewengkan hukumnya. Kau tidak boleh menelantarkan syariatnya. Kau tidak boleh mengabaikan hukum-hukum perintahnya. Santri yang harus dijelmakan, yang harus dicontohkan adalah kepribadiannya yang begitu tunduk kepada hukumnya Allah. Adab sama Rasulullah, akan sunnahnya, akan pelajarannya, akan semua dari ajaran-ajaran yang pernah beliau ajarkan kepada kita. Maka dulu guru saya pernah ngetes kita di kelas. Waktu kita lagi belajar, tiba-tiba salah seorang dari guru kita nanya, siapa di sini yang nggak bawa siwak? Semua santri yang bawa siwak dikeluarin siwaknya, yang nggak bawa dia lupa taraknya siwak. Siwak kayu sederhana, tapi ini sunnah. Dengan siwak hafalanmu menjadi kuat. Dengan siwak hafalanmu lebih tahan. Dengan siwak lisanmu lebih fasih. Dengan siwak punggungmu jauh dari sakit. Dengan siwak lagi, dengan siwak ingatanmu akan menjadi kuat. Dengan siwak kau mendapatkan ridhonya Allah. Dengan siwak kau mendapatkan ridhonya Rasulullah. Disebut begitu. Dengan siwak kau bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada siwak. Kata guru saya, begitu dia tanya, siapa man minkum 5 ma'ahu siwak? Siapa di antara kamu yang gak punya siwak? Ancang tangan yang gak punya siwak, angkat tangan waktu itu. Ana. Dia katakan apa dengan tegasnya? Yang gak bawa siwak berarti bukan penuntut ilmu. Waktu itu. Yang gak bawa siwak berarti bukan penuntut ilmu. Gimana mau dapat ilmu? Gimana mau dapat ilmu yang manfaat? Tapi kalau siwaknya ketinggalan, bahkan gak kenal sama yang namanya siwak. Nah ini santri nih.
Saya kasih bocoran, pengen hafalan kuat, ya Quran, ya hadis, ya pelajaran-pelajaran lainnya, pengen menjadi anak yang cerdas, pengen menjadi anak manfaat. Adabnya kita sama Rasulullah. Siwak ini nunjukin adabnya kita sama Rasulullah. Makin kita pakai, makin kita berarti menghargai Rasulullah yang mengantarkan syariat sama kita. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau menghafal, kalau kita mau memperdalam ilmu agama, tapi justru sama Rasulullah yang ngajarin kita sesuatu kita nggak beradab, bagaimana ilmu itu bisa masuk ke kita? Ada. Kalau yang nggak punya, mulai sekarang cari, beli, harganya murah. Handphone aja punya, masih siwak kagak? Iya apa enggak? Kalau sekarang mungkin bertanya, siapa di antara kalian yang nggak punya HP? Gitu. Hampir semua orang nggak ada, semua punya HP. Tapi begitu ditanya siapa yang nggak punya siwak, gak ada yang bisa jawab. Karena mungkin siwak baru tahu, cari di toko oleh-oleh haji pasti ada siwak ini. Harganya murah, 15.000, 10.000, atau mungkin aqallu min dzalik. Harganya murah, Masya Allah, tabarakallah. Jualan saya juga mungkin kalau ada kali saya yang bawa mungkin jualan siwak. Siwak. Kalau kita belajar, kita tahu segala sesuatu yang digunakan dengan siwak dari setiap ibadah pahalanya berlipat ganda. Salat kita akan berlipat ganda. Salat akan berlipat ganda. Adab ma'asyikh. 3. Adabnya sama siapa selanjutnya? Sama guru yang ngajarin kita. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalian tahu? Tahu kan? Pernah nggak nyampe di bab dimana kalau kita belajar katanya buka lembaran kertas nggak boleh suaranya kedengeran sama guru? Pernah kan? Takhayalu, coba ente bayangin. Guru nggak boleh dengar suara kertas yang ente buka. Gimana nih adab? Guru tidak boleh dengar kertas, apalagi suara kita, apalagi kebisingan kita, apalagi kadang-kadang etika dan kesopanan kita yang sangat jauh. Guru nggak boleh dengar suara kertas, gimana dengan kelantangan dari suara kita? Adab. Karena ternyata banyak dari orang-orang yang belajar, tapi karena dia luput dari belajar sama gurunya dengan adab, apa yang terjadi? Waktu dia belajar di kelas ilmunya terserap, tapi begitu dia keluar dari kelas ilmunya bilang, ma'assalamah. Ma'assalamah. Selamat pulang, ane tinggal di sini, ente pulang. Ilmunya ketinggalan di kelas, makanya berapa banyak orang belajar, waktu di kelas fahimtum, fahimna semuanya. Fahimtum, fahimna katanya. Iya fahimna. Begitu gurunya pulang, gurunya keluar, santrinya balik ke kamar. Tadi ustazah ngomong apa? Tadi santrinya, ustazahnya ngomong apa? Kata santrinya bilang, iya lupa, ada kayaknya di catatan, tapi enggak benar-benar kita ingat dalam ingatan. Mas sababu dzalik, sebab utamanya apa? Taraktum sunnah wa taraktumul adab. Kau tinggalin sunnah dan kau tidak punya adab. Kau punya adab. Pak kita jaga, santri itu luar biasa. Ente duduk di sini bayangin, burung yang tadi kita lihat terbang. Bukan cuma dia, semua burung yang sedang terbang sekarang lagi istighfar buat ente orang. Semua binatang yang ada di lautan, bukan cuma ikannya, termasuk seluruh binatang yang ada di dalam lautan, istighfar buat kalian orang. Kalian yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran, para guru-guru. Semua tastaghfir, semua istighfar, mintain ampun buat kita. Ya Allah, kenikmatan apa di atas ini? Enggak ada. Ilim bil adab. Kalau sudah punya ilmu, punya adab, kau akan rasakan tanal a'lar rutab. Kau bakal ngerasain apa? Kau akan sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi. Makanya fa'ish hayatul ulama waqra' sunufal kutubi. Hiduplah dengan hidupnya para ulama, diiringi dengan adab, dan jangan lupa teruslah menjadi santri,
waktumu menjadi santri bukan hanya di sini, tapi hakikatnya kita adalah santri sepanjang kita masih hidup, maka kita adalah santri karena Nabi pernah berwasiat, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Kita disuruh belajar dari kita masih dibuai sampai kita masuk ke liang lahat. Insya Allah semua ilmu yang kalian pelajari maupun yang kita sama-sama pelajari, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dapat memberikan kepada kita kebaikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Akhlak karimah sama dengan meniru dan mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad. Itu akhlak. Jadi kalau kamu mau tanya mahwal akhlakul karimah, menjadi manusia yang berakhlakul karimah, simple. Jika kau mau menjadi orang yang berakhlakul karimah, maka menjadilah teladan manusia yang paling berakhlak, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kalian semua diberikan kesehatan, keafiatan, kebaikan. Insyaallah para guru-guru yang mengajar, mudah-mudahan insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, bisa tetap terus memiliki kesabaran, memiliki keteguhan di dalam mendidik, mengajar para santri-santri yang mana insya Allah dari merekalah semua, wahai para pengajar, insya Allah justru menjadi jembatan kalian untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan para santri ingatlah, berapa tahun kau belajar, jika kita kurang ajar satu kali saja dengan guru yang pernah mengajar, maka ingat ilmumu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling ditakutkan bagi seorang santri adalah saat dia sudah punya ilmu, dia merasa lebih berilmu daripada gurunya. Kalau kau nanti sudah keluar dari sini, lalu kau mendapat ilmu, kau mendapat kedudukan, ingatlah selalu, di mata gurumu kau tetaplah murid, walaupun kau sudah menjadi orang terpandang dimanapun kau berada. Insya Allah, Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua. Para guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah pelihara. Terkhususnya kita doakan untuk pimpinan daripada pesantren Al-Aziziyah ini, yaitu Haji Fathul Aziz Mustafa. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya beserta segenap keluarga dari keluarga besarnya, dan juga Ustazah Muslihatun, Ustazah Hanimalkan, Ustazah Zunur Aini, mudah-mudahan insya Allah semua, dan para asatidah lainnya yang mengajar, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang pada hari ini duduk bersimpuh pada hari ini di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala hawil halana ila ahsanil hal, ubah keadaan kita menjadi orang-orang yang keadaannya jauh lebih baik, keadaan yang insya Allah meniru dari budi pekerti dan kemuliaan serta keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kalau kunjungan pesantren di mana-mana, saya pasti minta tolong sama anak santrinya, pesan saya doakan saya. Karena anak santri itu doanya mustajab. Jadi saya minta adik-adik terutama yang menghafal Quran, ya, masya Allah tabarakallah, antum min ahlillah. Kau disebutkan dalam sebuah hadis adalah keluarganya Allah, orang-orangnya Allah. Nah, saya minta doa, saya titip doa, doakan juga saya beserta semua rombongan panitia yang sudah membuat kita bersama dapat bertatap wajah dan bersilaturahmi. Doakan kita bukan hanya hari ini, di mana kalian ingat Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar, doain saya. Ya, doain saya. Ingat kan nama saya? Aisyah Farid
Bisyabar. Kalau yang pendeknya Aisyah Farid BSA. Kalau mau terus tersambung sama saya, adik-adik bisa follow Instagram saya aisyahfaridbsa.id. Ingat .id, ada titiknya. Jangan Aisyah Farid BSA doang. Karena kalau Aisyah Farid BSA doang, akun saya yang lama dihack. Dan sampai saat ini akunnya masih dipegang oleh yang tidak bertanggung jawab. Maka follow akun Instagram saya yang baru aisyahfaridbsa.id. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita angkat kedua belah tangan kita bersama mengaminkan daripada doa maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua doa-doa yang kita baca diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Qabul insyaallah. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.